Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-7. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya dengan tema Bimba AIUEO Interview ke-1. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO Interview? Bimba AIUEO Interview merupakan bagian dari Bimba AIUEO yang berada di bawah naungan Yayasan Pengembangan Anak Indonesia atau YPAI sebagai pusat pengembangan minat baca dan minat belajar anak. Bimba AIUEO Interview ini adalah program Bimba AIUEO Pusat untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak usia dini yang dilakukan secara interaktif menggunakan media video call berbasis online agar lebih efektif dan efisien. Kedua, apa perbedaan antara Bimba AIUEO Interview dengan Bimba AIUEO tatap muka? Bimba AIUEO Interview adalah prosesnya dilakukan secara virtual atau daring menggunakan media video call berbasis online antara murid dengan motivator. Sedangkan Bimba AIUEO tatap muka adalah prosesnya dilakukan secara langsung atau bertemu langsung antara murid dengan motivator atau disebut dengan tatap muka. Pertemuannya ini dilakukan di kelas atau di unit Bimba AIUEO. Ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIUEO Interview? Nah, lamanya durasi kegiatan pada Bimba Interview adalah 40 menit. Keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIUEO Interview 30 ditambah 10 menit. Nah, jadi durasi kegiatan di dalam kelas Bimba Interview itu adalah 30 ditambah 10 menit, yaitu terdiri atas kegiatan awal yaitu 5 menit, kemudian kegiatan inti yaitu 20 menit, dan yang terakhir kegiatan akhir yaitu 5 menit. Kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan awal atau pembuka itu dilakukan selama 5 menit dan kegiatan yang dilakukannya itu seperti berdialog umum, tepuk tangan, kemudian bernyanyi yel Bimba, kemudian melakukan doa sebelum belajar dan dilanjut dengan bernyanyi Cinta Ananda, La Bimba, dan sebagainya. Keenam, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Nah, di kegiatan inti yaitu dilakukan selama 20 menit, yaitu dengan melakukan kegiatan berdialog, kemudian belajar dan bermain modul, kemudian sebagai motivator dapat mengarahkan anak agar berperan aktif dan memberikan reward, kemudian melakukan evaluasi afektif dan kognitif. Ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Di kegiatan akhir ini dilakukan selama 5 menit, yaitu seperti melakukan berdialog Bimba, tepuk semangat, kemudian menyanyi lagu La Bimba, dan berdoa sesudah belajar. Kedelapan, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO Interview? Nah, yang menjadi prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dilakukan di Bimba Interview adalah kita harus menjalankan paradigma Bimba, metode Bimba, teori bandul, dan kita juga harus bisa membuat suasana kelas yang aman dan nyaman bagi anak agar bermain sambil belajarnya itu menyenangkan sehingga anak tidak cepat bosan dan selalu bersemangat dalam bermain dan belajarnya. Kesembilan, apa yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan Bimba AIUEO Interview? Nah, yang menjadi kegiatan prioritas utama dalam melaksanakan Bimba Interview adalah bermain baca-bacaan atau membaca modul. Karena bermain baca-bacaan ini merupakan suatu kegiatan bermain modul yang harus dikuasai oleh anak. Jika modul anak sudah tinggi, kita harus meminta anak untuk membaca kembali modul yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Hal ini menjadikan membaca modul sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba Interview. 10. Kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak?
Dalam memberikan motivasi atau reward kepada anak, maka ini bisa dilakukan kapan saja. Minimalnya, reward itu diberikan pada anak 5 menit sekali. Dalam memberikan motivasi atau reward kepada anak, motivator dapat memberikannya pada saat anak sedang melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya, yaitu seperti anak sedang menulis, sedang membaca, kemudian anak sedang menarik garis, berhitung, dan kegiatan lainnya seperti anak menjawab pertanyaan dengan benar, melakukan hal yang diperintahkan dengan benar, dan lain sebagainya. Dan sebagai motivator, kita memberikan reward atau motivasi kepada anak itu berupa semangat atau dorongan dalam belajarnya, agar anak semakin bersemangat dalam melakukan bermain sambil belajar. 11. Kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Nah, dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas, motivator harus melakukannya sebelum atau semenjak awal mulai pembelajaran. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan agar anak merasa aman dan nyaman dalam melakukan bermain sambil belajar di bimbel. 12. Apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator adalah ketika anak mengerjakan atau melakukan sesuatu, maka motivator harus tanyakan pada anak apakah hal tersebut menyenangkan atau tidak. Atau juga ketika sebelum belajar kita tanyakan dulu pada anak pembelajaran apa yang anak inginkan. Misalnya ketika kita minta anak untuk bermain baca-bacaan terlebih dahulu, tapi anaknya tidak mau, yang dia inginkan itu mengisi kotak dulu misalnya, maka turuti saja apa yang dia inginkan karena itu merupakan hal yang membuat dia senang. Lalu ketika anak menemukan kesulitan, maka kita sebagai motivator harus selangkah lebih maju dari anak, kita arahkan dengan baik. Nah, kita juga tidak lupa dengan menerapkan bermain sambil belajar yang menyenangkan atau fun learning agar anak tidak bosan dalam melakukan pembelajarannya. 13. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Dalam kegiatan bermain sambil belajar, motivator melakukan evaluasi pada anak. Evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi afeksi, yaitu dilakukan setiap saat sebagai motivator. Kita melihat apakah anak sudah semangat, tertarik, antusias, atau belum dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Kemudian motivator juga melakukan evaluasi kognitif, yaitu dilakukan setiap 10 menit untuk mengetahui kemampuan anak. Evaluasi kognitif ini dilakukan secara individual kepada masing-masing anak sesuai yang akan dievaluasi, materi yang akan dievaluasi. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya juga mohon maaf atas keterlambatannya dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.